Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hasiman tazruhu riya wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Shadaqallahul azim. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-45. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, sampai hari ini, saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan sekaligus juga kesempatan, sehingga kita masih dapat meluangkan waktu kita untuk hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah bagi kita selaku hambanya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah. Namun demikian kita selalu berharap melalui doa dan munajat kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan ini, baik yang lalu maupun yang saat kita kerjakan hari ini, diterima oleh Allah dan sekaligus diberikan balasan pahala yang setimpal di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita berselawat dan sekaligus kita doakan kepada Allah, semoga selawat yang kita baca itu disampaikan oleh Allah buat roh junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk kajian kita menjelang pelaksanaan salat Isya kita laksanakan, kita landasi dengan firman Allah surat Al-Kahfi ayat yang ke-45. Kalau kita perhatikan dari konteks ayat ini, di situ kita dapat mengambil hikmah dari apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-45 itu, yaitu berkenaan dengan gambaran kehidupan yang kita jalani di bumi Allah ini. Jadi Allah menjelaskan di dalam ayat itu tentang gambaran kehidupan dan kita jalani di bumi Allah ini. Merujuk kepada ayat itu, ternyata hidup di dunia ini bukanlah merupakan kehidupan yang abadi, bukan kehidupan yang kekal, tapi sifatnya adalah buat sementara waktu. Jadi hidup di dunia ini
adalah merupakan kehidupan buat sementara waktu, dan sesudah itu kita akan melanjutkan perjalanan kita kepada tahap-tahapan berikutnya. Apa kata Allah? Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha siman tasruhur riya wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Jelaskanlah kepada mereka, artinya kepada kita sebagai hamba Allah ini, sebagai manusia. Jelaskanlah kepada mereka, kata Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu perumpamaan kehidupan di dunia itu tidak ubahnya seperti air yang diturunkan dari atas langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, itu kata Allah. Ketika air itu turun dari atas langit, lalu air itu menimpa bibit. Bibit itu tumbuh. Ada di situ batang, ada di situ dahan, ada di situ ranting. Di ranting yang kecil itulah bertengger daun yang hijau. Kita tahu daun itu tidak selamanya hijau, tapi ada masa-masa waktunya nanti akan berubah dari hijau itu menjadi kuning. Ketika nyolah masuk di tahap kuning itu, tampuk itu mulai merekah, gatahnya mulai berkurang. Fa asbaha siman tazruhur riyah, itu kata Allah. Nah, ketika daun itu sampai pada tahap yang mersik, kering, lalu di saat dan kondisi itu angin datang merembus. Dengan berembusnya angin, daun yang kering itu jatuh berterbangan dibawa oleh angin itu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah gambaran kehidupan yang kita jalani di bumi Allah ini. Kalau usia kitalah di atas ampe puluh, itulah mulai 2/3 lah karyang itulah mursik. Tinggal 1/3 lagi. Nah, kanyonlah sampai di tahap yang mersik itu, ibaratkan daun tadi, ndakna digoyang batangnya itu nan daun jatuh surat. Apalagi kita nan usia lah di atas 60 tahun. Ada yang 70 tahun. Ada yang 80 tahun. Kitalah sampaikan joy Ibu. Nabi itu sudah menjelaskan dan menerangkan bahwa umur umatku adalah rentangnya itu antara 60 dengan 70 tahun. Itulah ratu-ratu umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kita yang lebih dari itu, ini adalah suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau adalah usia yang sudah lebih dari 70 tahun, tapi kita tidak mau tahu jo terhadap hidup dan kehidupan kita jalani. Kita masih abai dengan ibadah yang kita lakukan. Dan belum juga ketaatan itu datang kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah termasuk manusianya adalah manusia yang merugi. Manusia yang merugi. Maka oleh karena itu, Ka'ab bin Mas'ud itu menjelaskan apa yang diterangkan adalah berkenaan dengan waktu dan kesempatan yang diagihkan untuk awak di dalam hidup.
Nah kata beliau, waktu dan masanya itu, saatnya itu tidak lebih daripada 3 saat. Jadi duit dan kita jalan di bumi Allah iko masa dan waktu nan diagihkan ke awak kecek Ka'ab bin Mas'ud hanya 3 saja waktu dan masanya itu, saatnya itu kata beliau. Mana yang pertama? Sa'atun matar, sa'atun anta fiha, sa'atun la tadri atudrikuha amla, falasta tamliku bil haqiqati sa'atu wahidah. Itu kata beliau. Jadi dunia itu kata beliau dijadikan masa dan waktunya nan kita jalani adalah 3 masa. Mana masa yang pertama? Sa'atun madat, masa yang telah berlalu, waktu yang sudah lewat. 1446 lah pai. Ini kita hidup diampe balik ampe 7. Lay bisa diambil balik ditarik ampe balik ampe 6 tu balik menjadi ke ampe 7. Ndak bisa. Inyolah pai dan pai ndak balik lagi. Nah kita hidup adalah di ampe balik ampe 7 Hijriahnya. Berarti 1 tahun yang telah pergi dan telah lewat itu bagaimana situasi dan kondisi daripada amalan-amalan yang kita lakukan sebelum itu. Jadi makanya mencari kacau spion tu boleh. Apa tujuannya awak mencalik kasus spion tu kalau dia auto itu mencalik ke belakang kok ada orang menengoknya dari situ. Jadi memandang balik ke belakang. Jadi 1 tahun ke belakang itu berkenaan dengan amal ibadah awak. Lai meningkek tak? Atau sama saja nan dulu dengan nan kini ko jenan kepatang itu. Atau nan hari kini lebih buruk lo daripada hari nan kepatang. Jadi kalau lai amal kita hari kini lebih baik daripada nan kepatang, itu orang tu termasuk yang rabihun. Beruntunglah dia di dalam hidup dan kehidupannya. Nah itu perlu kita telusuri balik ke belakang, mencari itu. Untuk mengingat kalau ada kekurangan di masa lalu 1 tahun yang sudah lewat atau yang lewat yang lagi itu lagi. Maka hari ini Allah masih memberikan kesempatan itu kepada kita, maka menjadi tugaslah bagi setiap awak memperbaiki dari segala bentuk kesalahan dan kekhilafan itu. Kalau ada kurangnya, itulah yang harus kita pacu pada saat sekarang untuk bagaimana yang kurang di masa lalu itu bisa kita tempel itu kembali. Itulah yang menjadi tugas kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sa'atun madat, masa yang telah berlalu itu tidak bisa balik. Dan kedua adalah sa'atun anta fiha, masa yang dimana kita masih berada di waktu itu. Kesempatannya, waktunya masih ada, kesempatannya masih ada. Itulah yang sa'atun anta fiha. Contohnya sampai hari kini ambo Bapak Ibu yang hadir di masjid hari kini, sampai hari kini kita masih diagih di Allah hidup sampai saat kini. Roh kita masih berada di kerongkongan kita masing-masing. Ini yang sa'atun anta fiha, saat yang dimana anda masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah sampai masa itu dan waktu itu. Yang ketiga kata beliau adalah sa'atun la tadri atudrikuha amlah,
Saat yang ketiga itu adalah masa dan waktu yang Anda belum tentu sampai pada masa dan waktu itu. Jadi waktu nang ketiga ko saat yang setiap awak ko alun tentu sampai ke masa itu. Bisa ndak kita menentukan duit awak 1 bulan ke depan itu? Ndak usah 1 bulan ke depan. 1 jam sesudah iko kemuko, ndak surang pun di antara awak nan bisa memastikan apa nang kata jadi pada setiap diri awak. Apalagi 2 jam ke depan itu tidak akan bisa kita menentukan apa yang akan kita alami bagi setiap diri awak. Boleh jadi kita yang hadir malam ini besok pagi tidak melihat matahari terbit di ufuk timur. Apalagi untuk melihat terbenamnya matahari di ufuk barat. Nah, kita tidak bisa menjamin itu semua. Ampun tidak bisa menjamin 1 jam ke depan. Makanya di saat waktu ikulai diagih di Allah kepada awak, itulah maka harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Dalam rangka apa? Memacu ketertinggalan di masa lalu itu. Kok ada salah, perbanyaklah istighfar dan tobat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, saatun la tadri atudrikuha amla. Saat yang dimana belum tentu Anda akan sampai kepada waktu dan masa itu. Falasta tamliku bil haqiqati sa'atan wahidah. Untuk itu kata beliau, ketahuilah secara hakikat waktu yang Anda miliki itu hanya 1 saat saja. Jadi secara hakikatnya waktu nan diagihkan di Allah ke awak itu hanya 1-nya. Mana waktunya itu? Sa'atun anta fiha. Saat yang dimana kita masih hidup sampai kini. Ikulah waktu untuk awak. Ikulah waktu untuk awak memperbaiki diri awak. Ikulah waktu untuk awak untuk memperbanyak minta ampun dari dosa dan salah yang kita perbuat kepada Allah. Ikulah waktu dan kesempatan dan diagih di Allah untuk kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikulah waktu. Jadi tanya tu duit kau ndak santai-santai, ndak bisa santai-santai. Makanya harus kita isi waktu itu dengan apa? Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Jangan innahum kanu qabla zalika mutsrafin. Ada yang kanu innahum kanu qabla zalika mutsrafin. Jadi untuk orang kena diagih hidup oleh Allah, kesempatan hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidup nan diagihkan itu nan jalankan itu adalah dalam rangka yang mutsrafin. Dalam menjadikan dia dunia itulah yang menjadi tujuannya. Jadi sesungguhnya mereka ketika mereka dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu itu hanya mereka pergunakan untuk dunia. Tidak ada lebih dari itu. Jadi waktu nan diagih itu untuk mengajar dunia itu saja. Akhirnya mereka dengan dunianya itu akhirnya berbuat maksiat dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang takwa itu adalah yang menjadi ciri khas bagi mereka adalah kata Allah, innahum kanu qabla zalika muhsinin. Selagi waktu itu diagih kepada mereka dan inyo masih hidup di waktu itu, lalu waktu itu nyo pergunakan sebaik-baiknya untuk berbuat yang muhsin, berbuat kebaikan kepada Allah, meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfarnya dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah nan bisa menyelamatkan kita nanti setelah kita nanti balik kepada kehidupan yang abadi itu, itulah kehidupan akhirat. Nah, kajian ikulah kita ulang-ulang ibu-ibu. Nan menentukan nanti surga untuk awak atau neraka untuk awak sesudah matinya awak atau kini. Kini
Ini yang menentukan. Jadi menentukan baik atau tidak baik, surga atau neraka untuk kita nanti adalah hari kini kulah yang menentukannya. Amalan kita perbuat hari kini lah nan menentukan serugo ndak serugonya tu awak. Nan jaleh setiap awak ko ndak berharap. Harapan awak satu harapan awak, supaya nanti setelah balik itu dimasukkan di Allah ke dalam surganya. Siang orang nang mendapatkan itu nanti, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu kata Allah. Kullama ruzikum minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Gembirakanlah orang-orang yang beriman, iman yang dia baringi dengan amal ibadahnya yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya untuk mereka kami tempatkan mereka nanti di dalam surga, kata Allah, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Siapa yang mendapatkan itu adalah orang yang beriman. Tidak hanya berhenti pada iman itu, tapi dibaringi dengan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ba'amah kini. Lah ba'a ibadah kita kepada Allah. Allah siap kita meneruihkan perjalanan ikut Rasul. Ambo setiap memandikan jenazah itu, ibu. Berulang-ulang memandikan jenazah itu. Berulang-ulang mengapani jenazah itu. Ketika kita mencalik di saat memandikan itu, anan tabayang dia. Nan tabayang dia ambo di saat itu, sesudah itu ambo berbaring yang tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Diambil, digulingkan, madok ke kanan, diadokkan ke kiri, menurui saja. Nan sebalu tu jabatannya ndak sagak banyak, titik ndak sagak banyak. Tapi ketikalah berbaring di tempat pemandian jenazah itu, yang kuat itu jabatan itu ternyata ndak ada artinya sama sekali. Lain menolong jabatan yang tinggi itu, lain menolong pitih nan banyak itu, lain menolong anak-anak nan rancak nama pangkat-pangkat itu. Malahan memandian saja ndak taluk dengan memandian orang gaib. Meminta tolongnya, minta diwakilkan, tolonglah dia buya-buyalah mandian. Tapi memotonya lain pandai nak. Perlu jo itu diambil selfie-nya tu dia. Ndak perlu. Nan perlu itu adalah ketika orang gaib meninggal dan serupa itu, awak yang turun tangan memandikan, mengapani, menguburkan, menyolatkan dan menguburkan. Ternyata anak-anak nan hebat-hebat tu tagak di belakang ketika disuruh jadi imam, yang lebih baik itu adalah akrab fal akrab, orang yang terdekat dengan beliau. Siapa itu? Anak. Kalau ndak minantu, dipanggil sikona. Anda yang menyolatkan, Anda yang imam. Saya tidak bisa, ampun ndak pandai. Kalau dikarih jua nanti disuruh akan nyokok sujud ilunya ke bawah. Batamu nak bantu itu Ustaz. Batamu. Jadi untuk itu nama jadi tugas dawak. Kini nan mudo tu kan tak masuk ke surau, nyata pasu awak nan melatihnya majahnya. Kalau memandian jenazah tu siapa yang lebih baik? Yang dekat dengan mayat itu, anak itu. Jadi itu tadi. Menjadi satu kendala itu nambah tamu itu. Cuma awak bisa berkata seharusnya anda itu belajar. Disuruh nan lain. Takwi no, ada nan takwi.
Masa orang dah duit ketakui? Aduh dah takui. Atau baan nanti itu. Jadi itulah. Dia ambo nanti bayang itu. Kalau kini lah ambo nak menyelamat membantu itu. Ambo sesudah memandian tu mengapan no. Sesudah itu ambo nan ikut menyolatkan, sesudah itu ikut ke kubur itu. Nanti bayang dia ambo kok tiba dia awak banyak orang nanti. Wah. Lain tak diambilnya semprot aja disemprot sementara. Lebih boleh disemprot serupa itu. Tak boleh. Memandikan saja. Ketika air dijatuhkan untuklah dipasang niat untuk memandi, engkau bertampuang je tapak tangan di atas itu dituang tiap-tiap air. Nak jantar rasulnya sakit. Karena ketika ruh tu keluar ikut sudah hancur. Kok mengeceknya di saat itu, kok ditimpun saya itu ke bagi ambo, tubuh ambo lah cabiat-cabiat sakit di ambo. Pelan. Lebih boleh mengusuknya mantun saja. Tak boleh. Nah kalau orang nan tadake jo beliau tentu kita akan pelan. Jadi untuk itu. Kalaulah sampai di masunan bantu itu ada sial itu dan perlu di saat itu. Tidak ada selain dari amal ibadah kita kepada Allah. Ambo ulang-ulang membacakan hadis Imam Tabrani ini. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibril alaihi salam. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Silakan anda mencintai sesuatu yang ingin anda cintai. Silakan anda mencintai anak, menyayangi istri, menyayangi keluarga. Silakan kita ini mencintai dan menyayangi harta benda yang ada. Tapi kata Rasulullah, aku diberikan nasihat oleh malaikat Jibril, dari segala yang kita cintai itu ada masa dan waktunya. Nanti akan berpisah dengan kita. Tidak bisa menolong sama sekali. Itulah nama sabui tadi, pangkat nan tinggi, jabatan yang hebat, fiti yang banyak. Kecuali kalau itu dipergunakan dalam rangka ibadah kita kepada Allah. Itu yang muhsin tadi. Apa yang muhsin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apa itu muhsin di situ? Jadi nanado ko diinfakkan, nanado ko disedekahkan, nanado ko diwakafkan. Kalau inilah dijadikan sebagai amal ibadah baik bagi awak, ikulah nanti yang akan menjadi benteng dan akan menjaga dan memelihara. Matulai berbuat baik terhadap sesama yang lain. Jadi orang nandak pemberang itu ternyata nandak pemberang itu satu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Artinya orang yang mampu menahan berangnya marah. Orang yang baik. Dan kemudian mana yang muhsin itu lagi, ternyata nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala besar dan tinggi. Mau memaafkan kesalahan manusia bila dia berbuat salah kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang berbuat tidak baik ke awak, berbuat nyo tidak sanang jawab, nyo zalimi awak, yang menjadi tugas dia awak itu adalah memaafkan. Ternyata pemaaf itu sangat disenangi dan disukai oleh Allah. Makanya kalau ingin kita untuk masuk surga tanpa halangan itu, kata Nabi, amalannya apa? Ada 3. Nan pertama adalah tu'timan haramaka. Beragih kepada orang dan cekir kawan. Kalau tidak jawab, inyo cekir ke awak peragih ke inyo. Kalau namantun tu yo habis awak denyo tu ustaz.
Kalau itu kalimatnya tidak jadi dah. Kalau ingin masuk surga dan ingin hisab kita diringankan oleh Allah, itu kata Nabi, tu'ti man haramaka, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Ada orang nan dermawan tu, ada nan ceke tu, mana banyak ceke daripada dermawannya. Lai ada orang suka kepada orang yang ceke. Orang ceke itu saja, ceke itu junjun jajak je. Tapi yang dituntut dalam hidup konan mulia itu di sisi Allah adalah dermawan itu. Jadi kata Nabi SAW, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Itu kata. Orang yang dermawan itu, yang suka menolong dan membantu itu, nan suka beragiah itu, sanang dan sayang Allah kebakihnya. Dakik Allah jadinya. Tidak hanya Allah saja yang dekat, senang dan suka, serta dekat pula manusia kebakihnya. Allah senang, manusia senang, kemudian badakian puluh kebakihnya serugo itu. Kalau di dunia itu dimuliakan oleh Allah, segala usianya, usahanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ba'idu minan nar, dijauhkan dia dari neraka. Jadi orang yang dermawan itu suka beragiah itu, dakik Allah kainyo, dakik manusia kebakainya, badakik serugo kainyo, bajauhan neraka daripadanya. Kalau awak di dunia ko, insya-Allah tidak akan ada kesusahan di situ. Malahan kemudahan yang diberikan oleh Allah. Lai ada awak menangabu selama Pak Haji itu peragiah miskinnya lai pernah. Tak ada. Tak ada orang yang peragiah itu nan miskin. Malahan dengan beragiah itu maka ditambah di Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Itu kata Nabi. Orang nan ceke walapi itu jajo Allah kainyo. Jauh Allah, tidak suka Allah jurang nan betul itu. Jadi orang ceke itu Allah tidak senang. Tidak senang pula manusia je, tidak mahu orang dakik je. Dan kemudian berjauhan serugo darinya, badakian neraka untuk dia. Mana rancak? Paragi atau ceke? Jadi ceke itu ibu. Orang kalaulah sampai tingkat cekenya tu sampai belapi itu, kalau membali pisangnya cari sikitnya nang ketek-ketek. Wa mako mantun menyuruhannya ndak sulit. Kalau makan tu banyang-anyang dan dimakannya kerupuk tu kerupuk kambang no. Kalau orang ceke tu nyanyang bunyi nak janta bongi badaruat nanyo kunyam-kunyam sementu. Janta dengar orang bunyinya garahamnya tu bunyi. Awakku kalau suka suruh-suruhan makan surang tu tanda cekir. Nah biasa nan bantu itu. Kadang cekir ko malah pehau kian no pisang dek basalik enjo balah tak ni bah kasua je. Kau lah yo. Pisang balah tak ni bah kasua. Awak lah berpulang balik di sini. Lah 3 hari nan bawa nanya di bawah kasua ko. Di mantunan di kaliping kasua tu kiranya pisang sikit ketik tadi tu nan dia lafaz talanya. Jadi beragiah itulah yang paling baik. Berbagi itu, memberi makanan dan sebagainya itu. Jadi Allah itu cinta kepada orang yang dermawan itu. Jadi as-sakhiyu qaribun minallah itu tadi. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anan harus kita lakukan. Nah, sesudah itu kan kita akan kembali.
Nah menentukan baik ndak baiknya tadi surga atau neraka amalan kolah. Nah sesudah itu kita akan pai berangkit balik menemui Allah tu lai bersama-sama. Surang-surang bu. Kalau kita baca di dalam surat Al-An'am ayat 90 sampai itu walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, itu kata Allah. Sesungguhnya kalian nanti akan datang menghadapku adalah dalam keadaan sendiri-sendiri, furada. Jadi awak datang maduk kepada Allah nanti ndak bersama-sama dak, tapi surang-surang awak maduk nanti. Jadi madui mati itu, maut itu lai bersama, lai bisa orang lain menolong. Ndak. Ketika nanti datang malaikat maut, awak berhadapan denyo sendiri-sendiri. Ya surang-surang awak bu. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Yang akan mewafatkanmu kami wakilkan kepada setiap anda nanti datang menemuimu, namanya malaikat maut. Nah ketika nyolah datang ke awak, ndak surang pun nan bisa menolong. Dan tidak surang pun nan dapat membantu. Kalau lai kita sebelum hidup itu amal ibadah, amal solehnya banyak dan diterima oleh Allah, maka kita dalam menghadapinya adalah dalam bentuk sakratul maut. Kalau amal tidak diterima oleh Allah, kezaliman dan dosa yang banyak dilakukan, maka kematian itu adalah namanya ghamaratil maut. Jadi ada sakratul maut, ada ghamaratil maut, berbeda. Dan kita harapkan mati yang sakratul maut itu mati yang tenang, mati yang baik. Sekalipun kematian itu baik, mati itu sakit, tapi di situ ada diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan ketenangan, sehingga dia tidak merasakan sakitnya di saat ruh itu ditarik. Karena makna dari sakaratul maut itu, sakaro kata dari kata sakar, maka artinya adalah manis, lezat artinya. Jadi ada orang yang matinya itu tenang, wajahnya bersih, biasa saja. Dan kemudian malahan ada orang di saat kematian itu, di saat ruhnya sudah ditarik, ibaratkan seperti orang senyum. Lihat, wajah ini tidak menghijau, tidak menghitam. Kalau Imam Al-Ghazali itu memberikan tanda-tanda yang sakratul mautnya itu, yang adalah nanti yang husnul khotimah itu, di dahi nuktabi ada paluh keluar keringat. Dan wajah ini biasa. Ada ndak yang menghitam? Ada ndak ibu mencalik nanti saat telah ditutup lah habis nanti ruh tu, tapi ndak pernah keluar berhenti dari air dari mulut itu. Saya menemui itu. Karena ambo memandikan, sebelum memandikan ketika dibuka taruh babusah itu. Babusah itu. Nah, ada di satu daerah, satu tempat, memandian jenazah itu ndak datih pemandian bantu awak. Awak kan dia ada kerandonya itu. Nanti untuk membawa je tujuan tempat mandinya kan situ dia awak. Ada di satu tempat di kita juga daerahnya. Nak gari awak aja. Kalau maduk nanti adalah maduk nanti kekian ketabik patah itu, ambo mencalik di situ memandian jenazahku bapa lu ambo. Dia tentu bapa lu. Baranam awak kinan duduk di sini, duduk di siko, unjuang kaki di siko. Sepanjang iko. Kalau ndak tambah menjadi 8, ampe sinan ampe siko. Di atas iko lah balataan jenazahku.
Jadi bapa luak itu. Ambo bertanya mencari kenapa? Karena sekali kuat nak mamaluak sudah kondak dole. Memang lain suasananya memandikan serupa itu dengan memandian datih tandu itu tadi. Luar biasa. Pada suatu kali itu yang nampak dan kemudian sesudah itu habis kenapa seperti ini? Bila berantinya itu ketika dimulai membantu itu doa junun tadi minta kepada Allah cukuplah diperlihatkan kepada kami ini. Tolonglah ya Allah, berhentikanlah seperti ini. Setelah babi siawak ke sebelah anan foto ba'amakum mantan. Tanya tum hidup sebelum itu kelabu kerajaan. Itu suko minum yang memabukkan khamar. Jadi ambo mencari hikmah itu malah Allah percaya akan. Jadi di saat kita menghadapi sakratul maut nanti anan datang kiawak nanti adalah kerajo-kerajonan kita buat hari kini. Kalau kerajo itu zalim, suka berbuat maksiat, berbuat dosa, maka matinya itu adalah ghamaratil maut. Walau tara izz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum, itu kata Allah. Jikalau sekiranya kamu melihat bagaimana orang-orang yang zalim itu ketika dia menghadapi kematiannya itu adalah dalam kondisi yang ghamarat, mati yang sangat dahsyat, mati yang mengerikan, mati yang menakutkan. Kok mencali awak itu? Kalau seandainya kalian tahu, kata Allah. Nah, di saat kondisi yang seperti itu, bagaimana kedahsyatan dan kengeriannya? Wal malaikatu basitu aydihim, turun malaikat itu menemui orang ini, kemudian lalu diangkat tangannya seperti ini, lalu dikepal, lalu dipukul. Pukul tidak satu kali, terus dipukul, dilambui serupa itu. Manang kuek tenju malaikat mawi je tenju ambonya bebu. Lai taluk dewak madoi tenjunya nanti. Kalau tidak beribadah, tidak taat kepada Allah, kerana maksiat mungkar kepada Allah dan tidak bertobat dalam mati, nanti ghamaratil maut. Mati itu dahsyat. Mati itu mengerikan. Itu baru sakratul mautnya, belum dikubur. Nah, di saat lu sudah dicabut dan kemudian ditampakkan lu nanti kerajo awak di kubur itulah dinampakkan. Ba'a kondisi kubur, azab di kubur itulah dinampakkan ke awak. Karena di saat itu nanti kalau dikira dibuat caliak di awak, tentu tidak caliak di awak, tentu dulu lo rabah di padunan ado itu. Jadi untuk itu makanya kita ulang kajian wak balik. Ketika lah masuk di kubur itu, kecik kubur, ana baitul wahdah faj'al laka mu'nisan bi qiraatil Qur'an. Ambo ko kecik kubur, angku masuk di siko kini angku surang saja. Ndak ada orang nak menolong angku. Ma konco angku nan selama tu nak membela-bela angku dulu. Anang kini angku surang saja kok. Jadi tampik ko adalah tampik yang di tempat kesendirian bagimu, tidak ada di situ tempat kita berdua. Nah, kalau ingin kita membawa, ingin teman yang bisa menemani kita, menyayangi kita, mulai hari kini harus kita bawa kawan ko. Itu faj'al laka mu'nisan bi qiraatil Qur'an. Bawalah teman setiamu yang akan menemanimu, yang akan kamu ajak bicara nanti. Apa itu? Bacalah Al-Quran itu. Ternyata Al-Quran dan kita baca hari kini setiap saat itu, itulah baca Al-Quran kulah yang menolong awak nanti. Pahala sedekah awak itulah tadi, amal kebaikan solat itulah nanti akan menemani kita nanti di saat kawan tidak ada. Ana baitut turab, itu kata kubur.
Aku ini adalah tempat seluruhnya tanah, atas tanah, kiri kanan, bawah tanah. Tidak ada kasurnya di sini. Fahmilul firas wa huwal amalus salih. Anda bawalah alasnya, bawalah tikarnya, bawalah kasurnya. Apa kasurnya? Amal soleh. Amal soleh. Mana termasuk amal soleh itu, Bu? Ummatun qaimah. Jujur itu termasuk amal soleh. Urang nan lurih dalam hidup, ndak itu mengarajo, ndak mengicu-ngicu dalam hidup, ndak amoh membawa dan sebagainya. Yang kedua, yatsluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Di malam harinya selalu buka Al-Quran, baca Al-Quran itu. Laika sadi 2 baris, 10 baris, tapi selalu dibaca Al-Quran itu. Dan kemudian dalam rangka itu mereka selalu bersujud kepada Allah, tidak meninggalkan ibadah solatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iko sadonya diawak itu adalah amal soleh. Matu jujur itu tadi, membaca Al-Quran itu, lalu ibadah solat dan kita kerajukan. Ikulah nanti nan akan menjadi kasur di saat kasur ndak ada di dalam kubur itu, insya-Allah. Jadi maka terlalulah kita menjaga dari amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi Bapak Ibu, kaji waktu tadi gambaran kehidupan dan kita jalani di bumi Allah ini ndak ubahnya serupa air dan diturunkan dari atas langit. Langit itu ketika air datang menimpa bibit, bibit tumbuh berbatang, badahan, berantiang. Di rantiang dan ketek itu bertengger daun yang hijau. Daun tak selamanya hijau, tapi ada masa waktu mersiknya. Lalu di saat itu fa'asbah hasiman tazruhur riyah. Ketika daun sudah sampai di masa itu, lalu angin bertiup, daun pun akan berguguran dan berterbangkan. Wa qadallahu ala kulli syai'in muqtadir. Adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian yang kita sampaikan ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya, sekaligus bisa kita amalkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.